Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Forum bersama saya Yunika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar Jawa Tengah dan Semarang. Dan hari ini episode tentang kampus, salah satu kampus terbaru di Kota Semarang ini juga menjadi incaran para Tribuners nih nampaknya ya. Bersama juga dari Bina Nusantara University Semarang sudah hadir bersama dengan Bella, langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3. Ada Bapak Dr. Bambang Dwi Wijanarko SSI MKom selaku dosen dari BINUS University Semarang dan juga dari pihak Direktorat Kampus BINUS University Semarang. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Luar biasa baik. Luar biasa baik. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Tidak hanya Pak Bambang saja, ada juga nih Bapak Sugiarto Hartono Eskom MSI selaku Public Relation and as a Head of Information System of BINUS University Semarang. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Tribuner, selamat pagi Binusian. Binusian pastinya ya. Salam sehat ya Pak ya? Salam sehat Ibu. Alright, Ibu loh saya. Well, and for your information Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster. That's me dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitupun juga dengan Pak Bambang dan juga Pak Sugi ya. Siap, Hari ini kita mau bahas terkait BINUS University tentunya dengan tema Fostering and Empowering the Society with BINUS University Semarang. Ini mungkin siapa sih yang nggak kenal kata BINUS University begitu ya. Ini menjadi kampus favorit, bahkan ranking begitu ya Pak di Indonesia dan juga world ranking loh, luar biasa. Nah ini di Semarang sendiri ini sejak kapan adanya, kemudian awal mula atau asal usul dibangunnya di Semarang ini, kenapa? Saya mulai dari Pak Bambang terlebih dahulu, monggo Bapak. Baik, terima kasih. Jadi kembali atau berawal dari visi BINUS University ya. Visinya sebenarnya panjang ya, tapi kalau kita singkat menjadi Fostering and Empowering the Society. Jadi membina dan memberdayakan masyarakat. Jadi kalau di Semarang ya masyarakat Semarang dan sekitarnya. Ketika kita di posisi Indonesia ya masyarakat Indonesia, semua warga negara bangsa Indonesia, senusantara. Jadi Nusantara itu ya daerah teritorialnya tentunya lebih luas dari Indonesia ya. Karena konsep Nusantara zaman dulu gitu kan sampai jauh melampaui batas yang ada sekarang. Nah, keinginan utama ya yang sampai sekarang masih terus menjadi satu cita-cita yang dikristalisasi gitu kan, yaitu memberikan akses pendidikan tinggi berkualitas ke masyarakat. Jadi yang perlu digarisbawahi, akses pendidikan tinggi berkualitas. Akses pendidikan tinggi berkualitas. Dan ini bukan sekedar cita-cita atau omong kosong gitu ya. Sampai dengan hari ini secara ranking dunia ya, kalau kita ambil klaster di Indonesia maka BINUS itu nomor 4 di Indonesia ya. Tapi berdasarkan ranking dunia. Makanya kita itu sebetulnya kurang nyaman kalau disebut perguruan tinggi swasta, tapi lebih suka disebut perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia. Jadi gitu. Kalau swasta nomor 1 di Indonesia itu sudah lama ya kan, sudah lama, udah biasalah bagi kami, sehingga ya sekarang saatnya kita menunjukkan bahwa ini adalah perguruan tinggi Indonesia yang kelasnya dunia. Oke, perguruan tinggi Indonesia yang kelasnya dunia, bukan swasta lagi ya Iya, Pak? bukan. Kalau swasta, kayaknya mainstream deh ya. Alright. Jadi kalau gini nih, saya tambahkan, di Indonesia kita nomor 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin Mbak Bila tahu ya, perguruan tinggi negeri di Indonesia itu ada berapa sih? Banyak. Banyak banget. Ya, kalau seluruh Indonesia kita nomor 4, berarti kan ada yang lainnya masih gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi dikotomi negeri swasta kok kurang pas ya menurut kami gitu ya. Jadi ya kita ambil ranking dunia, saya mewakili Indonesia. Ya, seperti itu. Oke, dengan kelas yang berkualitas pastinya ya, dari BINUS University. Jadi di ranking dunia kami mewakili Indonesia. Kami dari Indonesia untuk menuju kelas dunia. Kelas dunia ya, yang berkualitas internasional itu tadi ya. Ya. Untuk SDM-nya juga pastinya itu tadi pemberdayaan dalam ya, hal ini di Semarang ya kalau. Nah, ya itu kalau di apa ya perjelas ya makna membina dan memberdayakan artinya bukan sekedar hanya seluruhnya untuk masyarakat enggak. Tapi sebelum ke sana kita diri kita sendiri. Kita bina diri kita berdayakan diri kita, sehingga seandainya bukan dengan tenaga,
masyarakat melihat, dia akan mengikuti contoh. Oke. Tapi kalau kita harus dengan tenaga, ya dengan tenaga, dengan pikiran, dengan berbagai hal yang kita punya untuk masyarakat, gitu kan. Oke, sama seperti namanya juga ya, membina, berarti bina itu tadi yang Ya. menyeluruh Nusantara, that's mean bina Nusantara, Ya, gitu ya, luar biasa. Well, Bella mau ke Pak Sugini, kayak sepertinya sudah menunggu begitu ya. Pak Sugini, terkait fakultasnya sendiri, ini kan dalam berarti program studi sistem informasi ya. Itu bisa dijelaskan detailnya, ini nampaknya juga menjadi program studi incaran para Tribuners di luar sana, ini paling best seller nih kalau nggak salah. Ini bisa disounding, silakan. Ya, halo Tribuners. Saya mungkin perkenalan dulu ya tadi, Sugiarto. Saya di sini sebagai kepala jurusan dari sistem informasi. Mungkin bagi kalian yang belum tahu ya S itu apa gitu ya. S itu sistem informasi. Jadi kalau kalian pengen belajar tentang teknologi, belajar IT dan juga belajar bisnis, itu nggak salah kalian ngambil di jurusan SI gitu. Karena nggak cuman belajar komputer aja gitu, bagaimana cara kalian bikin software gitu, tapi kalian juga belajar juga bagaimana develop bisnis gitu, bagaimana proses bisnis dalam perusahaan, bagaimana kalian sampai belajar bagaimana accountingnya, akuntansinya. Jadi ya nggak cuma belajar pure IT, tapi juga belajar bisnis gitu. Oke. Termasuk juga bagaimana memanage IT dalam perusahaan. Wow. Gitu. Karena nggak dipungkiri ya, secara vertikal dan horizontal juga kita menerima informasi tersebut. Zaman sekarang ada AI juga atau AI begitu iya, ya, lebih betul, kenal. betul. Dan itu sangat berpengaruh juga untuk masyarakat zaman sekarang. Bagaimana menanggapi AI? Ya saat ini kita juga ada pembelajaran. Kalau di SI kita ada peminatan namanya AI for Business. Wow. Gitu, AI for Business. Jadi mahasiswa bisa mengambil peminatan itu, tetapi nanti dia bisa mengambil di semester 4 dan 5 itu, tapi nanti di luar kampus Marang gitu. Jadi nanti ada kaitannya, nanti mungkin dijelaskan di belakang ya, ada namanya kampus Merdeka gitu. Jadi BINUS kita menerapkan konsep 2+1+1. Jadi nanti di semester 4 dan 5 itu nanti mahasiswa bisa mengambil kuliah di luar kampus BINUS Marang. Jadi mereka bisa ngambil di kampus Malang, kampus Bandung, kemudian kampus Jakarta. Tapi dengan catatan BINUS ya, bukan BINUS, kampus yang lain. BINUS. Ya? Nah, itu ada satu peminatan di kampus BINUS Bekasi, Ya. itu namanya AI for Business. Gitu. Jadi mereka bisa belajar bagaimana mendevelop AI untuk bisnis dalam perusahaan. Gitu. Wow, ini Ya, menarik karena sekali. AI kan banyak sekali dipakai di banyak ini ya. Perkembangannya ke depan dari BINUS sendiri untuk fasilitasnya sudah dipersiapkan atau memang sudah ada? Sudah ada. Jadi kalau itu kan di Bekasi ya, kita punya lab-nya juga sih. Wow. Ada lab-nya, fasilitasnya lengkap gitu untuk AI. Jadi kalau ingin belajar ya bisa. Termasuk di Semarang juga ada Metaverse. Kita punya Metaverse gitu. Itu juga lab-nya juga lengkap. Bahkan Metaverse itu sebelumnya AI ini ya, sudah ada juga ya di BINUS ya? Ada juga di Lengkap. lengkap. Oke, lebih tepatnya tadi ada di BINUS Bekasi ya? Iya, kalau AI di BINUS Bekasi, kalau Metaverse di kampus BINUS Semarang. Oke. Ya, di POJ. Di POJ ya, di kampus Marina, di Marina, itu ada namanya POJ City, itu kita punya lab Metaverse. Lengkap semuanya Lengkap, ada di situ ya. Dan ini menarik juga, bangunan dari BINUS Semarang ini juga estetik begitu ya. Estetik Jadi banget. para Tribuners atau mahasiswa yang sudah menjadi BINUSian begitu ya, atau mahasiswa BINUS pasti nggak bosan-bosan ya kalau kuliah di BINUS ya, untuk menuntut ilmu di BINUS sendiri. Well, terkait tadi sudah disampaikan Merdeka Belajar. Bella, kembali ke Pak Bambang ya. Menanggapi terkait Merdeka Belajar sendiri, di BINUS sendiri para BINUSian sudah merasakan Merdeka Belajar tersebut atau belum nih? Ya, jadi BINUS itu menyelenggarakan tadi yang disampaikan Pak Suki ya, ada program multi kampus. Jadi itu sebetulnya cikal bakalnya Merdeka Belajar. Jadi sebelum masyarakat menggunakan Merdeka Belajar atau menerapkan Merdeka Belajar, khususnya masyarakat pendidikan tinggi ya, BINUS itu sudah membuat kurikulum yang memberikan fleksibilitas belajar. Fleksibel itu maksudnya begini, taruhlah saya awalnya belajar masuk jurusan sistem informasi misalnya, tapi ilmu yang saya dapat nggak cuma sistem informasi, jadi bisa memilih karena hobi, karena kebutuhan, karena rencana, akhirnya dia mengambil
kekhususan satu paket, misalnya saya mau memperdalam bahasa atau menambah bisa. Jadi Konsentrasinya di pakai situ. language, dia ngambil minor atau Iya. ngambil streaming. Terus misalnya saya mau lebih menguasai teknikalnya, kan ini tadi SI. Ya. Mau programmingnya, mau desainnya, artistiknya dan sebagainya, atau bahkan komunikasi ya, bisa di BINUS. Jadi ilmu utamanya adalah sistem informasi. Oke. Ditempuh di semester 1, 2, 3. Jadi urusan dalam negeri ilmu sistem informasi 3 semester sudah selesai. Oke. Ya, baru 4, 5 boleh mengambil semester 4, semester 5 boleh mengambil mata kuliah lain atau paket-paket yang lain untuk memperkaya pengalaman bahkan pengetahuannya dengan apa yang mau diambil yang ada di BINUS. Wow. Dan tidak terbatas di kampus tempat dia mendaftar. Di kampus manapun, entah di Jakarta, Bekasi, Bandung, Malang, bahkan Semarang, bisa diambil. Jadi kita menyebutnya dengan konsep multi kampus atau mobility. Mobility itu belajar 3 semester di kampus Utama. dia mendaftar. Dia mendaftar. Kemudian 1 tahun dia boleh multi kampus, mobility kemana saja, Jakarta, pindah-pindah. di Malang atau di Tapi Malang. pindahnya bukan sehari di sini sehari bukan Iya, ya. makanya itu. Jadi saya mau mengambil mata kuliah yang ada di Jakarta Iya. 1 semester, oke. Besok semester depan saya mau pindah ke Malang, nah, gitu ya. Itu kayaknya kebanyakan uang deh. Iya, sama saja sebetulnya. Sama gitu. aja. Biayanya sama aja sih. Sama Oke, aja baik. kan. Biaya sama. Kalau mahasiswa Jakarta pun sama. 3 semester di awal di Jakarta, 2 semester berikutnya milih di kampus yang manapun, Oh. gitu kan. Setelah itu nggak cukup sampai di situ. Itu kan merdeka dalam konteks dalam keilmuan ya di dalam kampus. Iya. Di luar kampus pun dilakukan 1 tahun lagi kemudian. Jadi semester 6 dan 7 mahasiswa itu didorong untuk melakukan enrichment. Jadi ada 7 track. Ya. apa aja tuh, Pak? Pertama magang, internship. Benar. Bisa juga saya nggak mau magang, saya pengen belajar, ngambil riset bersama Penelitian. dengan dosennya di kampus, di lab, riset setahun. Oke. Kemudian bisa juga, riset kayaknya nggak hobi saya senangnya berkumpul masyarakat, community development. Alright. Zaman dulu saya kuliah itu namanya KKN itu ya, Oke. community development setahun bisa. Ada lagi, saya mau membuat bisnis, masuk ke inkubator, Oh. Entrepreneur. Di entrepreneur. Entrepreneur Ya. Saya mau sambil jalan-jalan studi abroad ke luar Oh, negeri. wow. Ke kampus yang bekerja sama dengan BINUS Oke. gitu. Kampus luar negeri ya? Kampus luar negeri yang kerjasama dengan BINUS dan tidak bayar lagi ya di sana ya. Bayar Rate-nya Red BINUS, akomodasi. Bu. Oh, wow. Rate-nya Jadi Red BINUS. membayar biayanya ya biaya sesuai kuliah di BINUS gitu. Tapi di sana dia tidak akan dibebani lagi kecuali akomodasi untuk penginapannya sendiri Oke. ya. Terus bisa juga ngambil sertifikasi atau independent study ya. Saya mau menjadi satu profesional di bidang apa, saya ngambil sertifikasi. Bisa? Itu bisa diakui. Oh, wow. Nah, seperti itu model Atau studi lanjut ya, Pak? Konsep Merdeka Belajar yang Konsep dilakukan di Merdeka BINUS ya? Belajar yang di luar kampus ya, wow. di luar kampus. Atau juga bisa saya mau kuliah S1 lanjut S2. Oh, Jadi di masa semester 6 dan 7 dia sudah mengambil track untuk master track. ibaratnya sudah ancang-ancang. Iya. Iya, Sudah ambil ada S2 persiapan. langsung. Iya. Oh, Nah, S2 langsung. Nah, itu ada track-track yang kita siapkan. Dan sekarang itu sudah berjalan ya. Sudah berjalan bahkan sebelum ada Konsep Merdeka Belajar Oh itu iya, kita sudah merancang semacam itu ya dengan beberapa kajian, pilot project dan sebagainya. Tadinya diawali dengan ditawarkan. Setelah itu direkomendasi. Ya direkomendasi artinya 7 track ini sudah dianggap bisa memfasilitasi kebutuhan BINUSian. ya Indonesian. Oke, alright. Nah, baru semester 8 dia balik ke kampus, wajib balik ya. Supaya apa? Supaya lulus. Iya. Untuk mengambil kelulusannya. Kalau nggak balik-balik nggak lulus. Iya, kalau nggak balik-balik nggak lulus. Jadi di sini tuh terprogram, maka di BINUS ini agak unik ya. Jadi kalau Anda calon mahasiswa masuk tahun ini tuh tahun 2023 ya. Ya. Nanti mulai kan September ya. September, dia disebut BINUSian 27. Oh, Bukan BINUSian bukan 23. 2023. Kenapa, Iya. Pak?
dia akan disebut dengan tahun lulus dia. Oh, tahun lulusnya. Jadi kita sudah membuat konsep menanamkan kepada mereka bahwa supaya mereka ingat tahun lulusnya. Oke, jadi biar cepet ya. Iya. Kalau tahun lulusnya semakin lama jadi ketahuan lulusnya. Iya, kapan ya. jadi sekarang ini pendaftaran untuk BINUSIAN 27. Oke. Siapa orang yang mau lulus tahun 2007 daftar di BINUS gitu Oke, kira-kira. harus lebih cepat, Ya, lebih yang baik punya, ya. ya, yang kan biasanya orang merencanakan saya mau kuliah masuk ke kampus ini. Sampai kapan lulusnya? Belum Udahlah. kepikir gitu kan. Aduh. Nah, kalau sekarang siapa yang mau lulus sarjana tahun 2027 masuk BINUS? Ini tracknya seperti Sudah ini. terprogram, Gitu. jadi yang memikirkan tidak hanya dirinya sendiri Iya. atau orang tuanya atau Iya. keluarganya atau yang bayarin kuliah Iya. atau beasiswa gitu ya, tapi Iya. bahkan dari kampusnya sendiri memperhatikan hal tersebut. Iya. Bahkan kalau bisa dibilang atau menilik dari belakang, kampus-kampus lain pun belum tentu mempraktekkan hal seperti ini juga begitu ya. Ya Kadang mungkin kan ada ya. ada, tapi mungkin tidak dengan semua cara ya. yang beda ya. Caranya berbeda Ya. juga. Tapi dari BINUS benar-benar secara sistematis sudah memprogram itu semua, Ya. sehingga nanti BINUSian benar-benar menjadi mahasiswa yang berkualitas itu tadi ya. Betul. That's mean berarti bisa dibilang fostering and empowering the society-nya berjalan dengan baik ya Pak ya? Berjalan. Ya. Berjalan. Dan misalnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat, Ya. UMKM, dosen dan mahasiswa terlibat. Oke. Jadi dosennya ya ikut, mahasiswanya ya ikut. Termasuk riset, ya. Bahkan termasuk publikasi ilmiah ya. Mahasiswa, dosen semuanya terlibat. Terlibat semua, sinerginya ada Ya. gitu ya. Alright, Bella kembali ke Pak Sugi ini Ya. terkait biaya ya Pak ya. Oh, biaya. Tadi sudah di sounding di tengah-tengah. Siapa yang mau menjawab nih? Biaya secara keseluruhan di kampus, kemudian nanti di sistem informasi boleh secara detail. Monggo silakan Pak Bambang. Ya, secara konsep biaya Ya. ya. Jadi biaya kuliah BINUS itu disampaikan secara total. Jadi jarang kita menyampaikan biaya kuliah uang gedung sekian, per semester sekian itu kalau ada yang bertanya rinci, tapi Oke. dalam bentuk khusus ya. Tapi secara total kita yang menyampaikan kayak belajar untuk sampai dengan sarjana sekian. Ya, 4 tahun atau 8 semester. Nah, itu yang kita sampaikan. Nah, jadi kalau di Semarang dengan harga umumnya kampus di Semarang, saya kira ada yang lebih mahal dari BINUS ya. Jadi dengan kita tahu biaya totalnya sekian, bisa dibilang itu harga yang pas gitu. Tidak terlalu mahal, tidak ya bukan Tidak apa di ya? bawahnya juga. Iya, Terjangkau. terjangkau lah, terjangkau ya. Ya, Baik. itu terjangkau. Oke. Gitu Pak. Saya Ya. mau tanya detail terkait sistem informasi ini Ya, yang ya. bestseller di BINUS BINUS, sendiri ini ya. ya. Ini bagaimana? Apakah ada beasiswa khusus nih di SI Pak? Gimana? Iya, jadi jurusan SI itu mungkin tambahan informasi lagi bahwa SI itu adalah jurusan pertama yang dimiliki oleh BINUS. Kita tertua, jadi dulunya tuh kita namanya adalah Manajemen Informatika atau MI. Ya, tapi sejak tahun 90-an awal terus berubah jadi sistem informasi dan sampai sekarang gitu. Dan kita bukan cabang. Jadi SI-nya Semarang itu ya kita terpusat satu di Jakarta semuanya. Jadi kita punya rektor satu yaitu Prof. Herjanto, kita punya dekan untuk SI itu Bapak Dr. Yohanes Kurniawan, itu juga dari Jakarta semuanya. Jadi SI Semarang itu semuanya terpusat, kurikulumnya juga semua dosennya pun juga dari Jakarta. Jakarta. Iya, bahkan saya pun juga orang Semarang, tapi saya sudah lama di BINUS Jakarta gitu. Jadi ceritanya balik kampung. Balik gitu, kampung. balik Memang kampung. asli Semarang? atau Asli gimana? Semarang gitu. Oke. Jadi dulu Jakarta, udah lama Jakarta. Jadi dosen di BINUS juga sudah hampir 13-14 tahun. Wow. Udah lama, terus kembali ke Semarang gitu. Oke, 14-13 tahun. Ini kalau Iya, boleh tahu emang umurnya berapa sekarang? 17. 13 tahun. 17 dibalik apa enggak nih? Oke, tapi Gitu. kelihatannya masih muda ya, Masih baby face muda, gitu ya. iya. Terus kemudian? secara kurikulum kita juga semuanya mengacu ke Jakarta. Kurikulum, kemudian dosen-dosen kita itu juga semua Jakarta. Mengenai beasiswa, saat ini kita masih ada beasiswa ya Pak Bambang ya? Masih ada beasiswa itu dari pihak yayasan itu memberikan beasiswa khusus untuk kampus BINUS Semarang. Jadi nggak cuma SI sih. Jadi bagi Semua program studi. iya semua prodi yang ngambil di BINUS Semarang saat ini ya untuk BINUS yang sekarang ini masih mendapatkan beasiswa khusus gitu. Bagi kalau yang mau daftar, ayo buruan. Buruan. Ini Iya. terkait pendaftarannya sendiri. Bila kembali ke Pak Bambang ya. Iya.
Ini sudah dimulaikah terkait untuk berarti bulan September atau bagaimana Pak? Bisa disounding kepada Jadi Tribuners. gini, calon mahasiswa itu kalau mau kuliah BINUS bisa mendaftar kapan saja. Kapan saja? Ya, jadi kalau bulan September itu pendaftaran untuk tahun depannya lagi malah ya. Jadi misalnya sekarang ini mahasiswa SMA kelas 2 lah katakanlah. 11 ya, kelas 11 toh? Kelas 11. Anak kelas 12 kan sudah lulus ya? 12 sudah nah. lulus. Sudah lulus. Kelas 11 bisa mendaftar dari sekarang untuk tahun ketika dia lulus nanti. Iya. Ya kan? Mulai dari sekarang sampai menjelang lulus. Nah, kalau bagi anak kelas 12 biasanya itu sudah pada daftar. Sudah menentukan Iya, ya. sudah menentukan. Nah, jadi memang boleh dibilang masanya sepanjang tahun ya, sepanjang tahun. Sepanjang tahun kita menerima pendaftaran karena ada proses melalui tes TPKS. TPKS itu tes potensi keberhasilan studi. Jadi kalau ada calon mau daftar di BINUS tidak semata-mata langsung diterima. Iya, benar. Ya, di tes potensinya. Benar. Bakal bisa menyelesaikan studi tepat waktu enggak? Benar nanti berkualitas apa tidak begitu? Ya, karena biasanya bisa menyelesaikan studi tapi kan nggak tepat waktu. Nah, ini dicari mana yang bisa tepat waktu. Ya, jadi beberapa aspek dipertimbangkan. Ya, ya mungkin mohon maaf termasuk dalam waktu 4 tahun ke depan kira-kira ketika kuliah ya, sumber dana untuk dia cukup nggak? Apakah ada perlu beasiswa? Kita sebenarnya ngasih beasiswa juga. Apakah beasiswa dari mana yang perlu dialokasikan ke sana dan sebagainya. Contoh semacam itu. Karena mungkin kan banyak dari calon BINUSia yang memikirkan kalau halnya mungkin di awal-awal oke lah, tapi pas di tengah-tengah mungkin keuangannya maaf kata tidak bisa mencukupi begitu ya. Apakah berhenti di tengah jalan itu kan ibarat kata orang Jawa bilang eman-eman begitu. Apalagi udah masuk di BINUS gitu, siapa yang nggak mau begitu kan. Itu gimana? Ada kasus seperti itu juga nggak? Kalau itu kan biasanya putus kuliah bukan karena itu ya. Kalau di BINUS bisa saja karena di DO. Ya, loh kenapa di DO gitu? Terlalu lama kah? Bukan. Apa Pak? Nyontek di BINUS itu di DO. Tidak ada ampun. Ya? Plagiat termasuk. Jadi misalnya ujian UTS, bukan UAS nih, UTS. UTS ketahuan nyontek. Ya udah DO. Langsung ya? Ya. Setegas dan sedisiplin itu. Ya, kita menjaga integritas. Termasuk tugas. Kalau tugas, misalnya tugas temennya disalin, itu kan berarti plagiat ya? Benar, plagiat. Plagiat. Itu pun termasuk pelanggaran nyontek. Sudah masuk dalam korupsi juga ya? Ya, sampai dengan hari ini mungkin sudah sekitar 90-an lah. Atau mendekati 90 mahasiswa di DO gara-gara nyontek. Ya. Tapi ada yang kembali lagi nggak Pak? Enggak. Maksudnya kembali gimana? Kembali ke BINUS lagi? Udah nggak bisa ya? Daftar lagi nggak bisa. Nggak bisa daftar lagi. Di BINUS kota lain pun juga nggak bisa? Iya, sama. Itu memang sudah sejak 2016 ya. Wow, luar biasa. 2016. Awalnya memang banyak. Sekali 15. Tapi lama-lama sekarang sudah nggak ada. Tapi ketentuan itu tetap berlaku. Wow. Ya. Jadi mungkin dulu waktu dicanangkan itu kan nyoba-nyoba ya, beneran nggak sih gitu kan. Begitu beneran di DO ya sudah. Oh aduh, jangan-jangan ya nyoba-nyoba itu udah menyesal ya sekarang. Menyesal. Tapi itu juga ada sejarahnya ya. Dulu tuh kan nyontek ditangkap, cuma diumumkan, terus nilainya dibatalkan gitu kan, nggak lulus. Malah orang pada seneng. Aduh. Pengumumannya kan gede, di foto selfie gitu. Jadi pengen, gitu. Jadi ternyata tujuannya nyontek atau plagiat pengen viral ya? Iya, tidak kapok dia ya. Ternyata ini oke. tidak mendidik. Oke, ini bila terkait program studi nih Pak, apa saja yang ada di BINUS, kemudian terkait fakultasnya juga, jurusannya silakan bisa disounding. Baik, yang di Semarang khususnya ya. Yap. Jadi di Semarang ini ada 5 program studi. Ya, pertama sistem informasi. Ya. Kemudian yang dekat dengan sistem informasi mirip-mirip gitu ya, computer science, teknik informatika ya. Dosennya juga ya Pak jenengan? Ya. Kemudian ada teknik industri. Terus ada DKV, desain komunikasi visual. Dan yang paling baru yang menjadi primadona ini ya. Apa nih Pak? Bisnis digital. Bisnis digital. Pastinya di era digital harus bisnis juga Iya. menghasilkan cuan ya. Iya, Karena iya. zaman sekarang nggak ada cuan kayaknya kurang begitu greget Ya, seperti itu. Oke. Kemudian apa lagi Pak? Nah, gini. Tadi kan tanya tentang fakultas. Benar. Jadi
di BINUS ini fakultasnya semuanya ada di Jakarta. Oh begitu? Jadi yang di kota-kota Bandung, Malang, Bekasi itu hanya program studinya. Oke. Ya. Jadi kalau ibarat misalnya TNI itu ya, Mabes AD, Mabes AU, Mabes AL itu semuanya di Jakarta, fakultasnya. Yang di sini ada program studi. Iya. Di sini semua. Ini kodam-kodamnya saja. Berarti ada menu, ada submenu begitu. Iya, jadi di sini program studinya yang operasional. Maka kalau secara dikti, kampus-kampus ini kan disebut PSDKU, program studi di luar kampus utama, karena kampus utamanya kan di Jakarta. Di Jakarta. Jadi secara kampus ya. Tetapi secara program studi ini mandiri, kita ada izinnya sendiri. Jadi izin program studi sistem informasi di Semarang. Di LLDikti pun juga sudah tercatat. Ya, LLDikti-nya kita ikut Jakarta Ke semua. Jakarta, tapi secara mandirinya di Semarang jalan sendiri izinnya? Ikut LLDikti Jakarta. LLDikti Jakarta ya, juga? jadi konsep Oke. PSDKU-nya seperti itu. Wow. Jadi sebetulnya kampus saya terdaftarnya di LLDikti Jakarta. Oh gitu. Pak Pak Sugi Sugi juga juga ya? Sama. 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 Semua Oke. gitu. Jadi BINUS itu walaupun di Semarang hadir baru beberapa tahun ya, Gram. tapi kita sebetulnya sejarahnya ya sudah 41 tahun. Oke. Jadi kematangan, kedewasaan, cara pengelolaan Sudah benar-benar matang ya sama seperti yang di Jakarta. kampus utamanya. Sudah settle lah ya gitu. Iya. Seperti itu ibaratnya. Jadi kalau misalnya kan BINUS Semarang baru belum pengalaman, itu nggak benar ya. Yang benar adalah ya pengalaman Semarang ya sama dengan pengalaman Yang ada di Jakarta. Jakarta. Karena saya Pak Sugi ini kan dulu dari Jakarta ditugaskan ke Semarang. Semarang. Jadi gitu. Jadi Semarang ini dibangun dengan pengalaman yang 41 tahun dari Jakarta. Alright, Pak. Gitu. Di balik 41 tahun itu pasti ada harapan kedepannya untuk BINUS University di Semarang apa nih Pak? Ya. Biasanya orang dengar BINUS itu kuliah mahal gitu ya. Nah, itu ingin menjadi satu pembelajaran bahwa BINUS itu bisa dijangkau oleh segala lapisan masyarakat. Ya. Latar belakang apapun itu. Ya, nah, ya, ya, jadi bisa diakses. Kemudian cara aksesnya gimana? Sebetulnya selain BINUS yang seperti kuliah pada umumnya ya, kita sebutnya reguler gitu ya, ada juga BINUS online. Oke. BINUS online ini mahasiswanya malah sudah sampai ke Qatar, sampai ke di Jepang Di pun luar ada negeri mahasiswanya. Sudah, oke. Ya, kalau di daerah sekitar ASEAN ya banyak lah ya. Oke. Jadi itu mahasiswa BINUS juga. Jadi akses pendidikan memang menjadi satu prioritas. Setelah akses, maka mereka dapat terlayani, mendapatkan layanan pendidikan tinggi ya, yang berkualitas yang tadi saya sebutkan. Nah, bagi masyarakat, industri, pengusaha, gimana gitu ya? Kita juga melakukan hal semacam itu dengan melalui pemberdayaan, memberdayakan masyarakat ya. Jadi sebetulnya bukan mengabdi ke masyarakat, tapi memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat. Ya, jadi lebih memberdayakan supaya mereka bisa istilahnya bermanfaat bagi sekitarnya. Seperti itu. Pastinya walau dikenal dengan kampus yang elit ya, tapi pastinya untuk kualitasnya sendiri dalam pelajarannya sendiri yang ada di dalamnya ini tidak akan sulit ya Pak. Karena sudah terprogram itu tadi ya, Iya, iya. sudah tersistematis dari BINUS University. Alright, Iya. itu harapan dari Pak Bambang. Kalau harapan dari Pak Sugidi apa nih, khususnya di sistem informasi? Silahkan. Ya, kalau dari SI harapannya semakin ini ya, semakin bisa ya tadi kan seperti visi dan misinya BINUS ya, Fostering Empowering the Society. Semoga hasil riset dosen-dosen kita, mahasiswa kita, yaitu semakin bisa memberikan dampak bagi masyarakat ya, khususnya untuk Indonesia, dan khususnya untuk Jawa Tengah sih. Oke. Gitu, karena kan kalau Jakarta kan memang udah ada di SI Jakartanya kan. Nah, mungkin kalau di Jawa Tengah kita pengen memberdayakan UMKM di Jawa Tengah, Semarang dan sekitarnya untuk lebih bisa memahami SI itu seperti apa dan produk-produk SI bisa membantu mereka gitu dalam membangun bisnisnya mungkin atau ya buat sehari-harinya mereka gitu. Alright, luar biasa. Intinya pemberdayaan gitu ya Pemberdayaan, dalam hal ini ya. ya. Alright, sukses selalu untuk BINUS ini. Last but not least, Bella mau dan tadi lihat ini ada salam jos. Ini apa nih ya? Bisa disampaikan dan nanti kita bisa sounding terkait salam jos ini. Siapa yang mau menjelaskan terkait Ya, salam jos? Pak Monggo. Bambang. Ya, jadi ini sebetulnya dulu waktu kita
baru pertama datang ke Semarang gitu ya, kita ngobrol. Kayaknya kita harus bikin sesuatu lah, apa itu tagline atau apa gitu ya. Enaknya apa ya? Kata-kata yang di Semarang itu yang paling ini apa kan? Kita itu datang dari berbagai daerah ya. Kalau Pak Sui dari Semarang, saya juga dari Semarang. Ada lagi teman-teman yang aslinya Jawa Barat, kemudian dari Sumatera juga ada. Kalau kata-kata Semarang itu apa yang paling ini? Jos gitu kan. Jos itu artinya apa? Jos itu yo Mantap lah ya. yo mantap, yo pokoknya ngetop lah kayak gitu kan. Ngetop. Oh, Keren. berarti Tapi yo nggak sebatas itu, tapi apa jos tuh, itu Pak? yo pokoknya apa ya, Pak? Hebat bener gitu ya. Seperti Semarang hebat ya. Ya, ada Semarang hebat, ada. Ya, udah jos saja lah. Ini kata-kata yang susah diterjemahkan, tapi begitu ya, gitu kan. paling mantap karena Oke. tadi sudah sistematis Ya. dan sudah terprogram. That's mean berarti mantap Iya, begitu ya. jadi kalau misalnya nanti ketemu orang nggak usah banyak cerita, pokoknya binus jos lah. Oke, Nah, gitu. langsung aja orang udah tahu, udah mendeskripsikan sendiri Iya, jos itu gitu. apa. Alright, last but not least kita bawa sanding bersama-sama ya, salam jos ya. Alright, oke. 1, 2, 3, Binus University Semarang. Pasti jos. Alright, sekarang pasti ya karena Pasti. udah semakin jos begitu Nah, ya. gitu, Alright. ya. Well, terima kasih sekali lagi untuk Pak Sugi dan juga Pak Bambang waktunya di Tribun Forum hari ini. Sukses selalu ke depannya untuk Binus Thank you. University. Terima Pastinya kasih, untuk Mbak informasi Bella. lebih lanjut bisa mengunjungi sosial media Instagramnya di mana? Binus official. Binus Official. Alright. Atau Binus Semarang juga. Binus Semarang juga ada langsung dari PR dan juga Head of Information ya. Right. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat Terima untuk kasih, semuanya. Mbak Bella. Agenda kedepannya lancar. Binus semakin jos. Jos. Well, Tribuners, demikian untuk Tribun Forum hari ini. Kesimpulannya, fostering and empowering the society with Binus University, create creativity. Alright. Saya Yunika Abila, wakil segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Chatter. Salam sehat dan salam Tribun.